Kalau ditanya kenapa saya akhirnya mau untuk datang di Bogor. Jadi, mungkin sebelumnya teman-teman online perlu tahu juga ya bahwa beberapa minggu yang lalu sebelum saya datang di Kota Bogor ini, salah satu guru digital saya, yaitu Pak Agus Setiawan atau Pak Agus Piranhamas, mungkin teman-teman bagi yang sudah mengenal beliaunya, beliau menghubungi saya, bahwasannya pada saat itu lewat pesan pribadi, beliau mengatakan bahwa menyuruh saya untuk mengirimkan salah satu tim digital saya itu untuk akan diberangkatkan ke Bogor. Tugas utamanya adalah untuk pengelolaan tim digital, baik itu siswa SMK maupun karyawan kayak gitu. Tetapi pada saat itu saya menjelaskan ke beliaunya, untuk saat ini tim saya masih belum bisa untuk saya kirimkan, mengingat mereka juga kondisinya saat ini persiapan untuk uji kompetensi di kelas 3 ini. Jadi mau tidak mau tidak ada pilihan ya seperti itu. Oleh karena itu akhirnya guru saya akhirnya bilang begini ke saya, gimana kalau misalnya kamu saja. Waktu itu saya cuma bilang gini, Pak boleh tahu ini yang akan saya kunjungin mempunyai produk apa dan waktunya berapa lama. Nah, waktu itu guru saya nggak langsung menjawab waktunya 1 bulan, enggak. Jadi cuma bilang punya sekolah katanya, cuma gitu aja, tapi nggak bilang produknya apa kayak gitu. Akhirnya saya minta untuk berpikir paling tidak sehari atau 2 hari lah ya untuk memutuskannya kayak gitu. Ketika guru saya menginfokan bahwa waktunya 1 bulan, akhirnya saya sedikit ragu nih, apakah saya memang ambil kesempatan ini yang ditawarkan ke saya untuk mengganti tim saya yang tidak bisa berangkat tadi, atau pada akhirnya saya mengambil kesempatan ini. Di satu sisi memang Bogor ini adalah jadi salah satu kota destinasi saya di salah satu buku impian saya. Jadi kebetulan kan saya cukup sering keluar kota, dan hampir di kota-kota yang memang saya kunjungin itu semuanya pernah masuk di di list impian saya. Alhamdulillahnya Allah mengabulkannya kayak gitu. Pada saat saya mengetahui waktunya 1 bulan, jujur ini sangat berat hati ke sayanya. Karena apa? Karena pastinya kan saya akan meninggalkan banyak aktivitas di Kota Malang ya. Saya juga akan meninggalkan tim saya juga akan meninggalkan beberapa proyek yang mungkin saat ini sedang saya tanganin, ataupun ada kepentingan yang lainnya. Akhirnya ketika saya harus dihubungi lagi sama guru saya bilang, ya udah Pak saya ambil, tetapi saya harus mengkondisikan dulu tanggung jawab saya yang ada di Kota Malang. Akhirnya guru saya langsung, silakan langsung kamu hubungin ownernya ini. Jadi saya dikasih nomornya yang memang nantinya akan saya tinggalin selama saya di Bogor. Singkat cerita teman-teman ya, akhirnya saya menghubungi beliaunya ini. Saya kira mungkin sudah ibu-ibu dan punya anak gitu ya, saya mengiranya. Karena emang sebelumnya juga saya tidak pernah kenal sama sekali. Bahkan kalaupun misalnya saya selama ini aktif di medsos, yang bersangkutan juga tidak aktif kayak gitu. Akhirnya saya hanya mengira-ngira saja. Setelah saya putuskan, saya berangkat ke Bogor. Cukup berat sebenarnya ketika saya harus berangkat, karena beberapa tim saya itu juga merasa sedih ya saya tinggal kayak gitu. Kayak itu sih, yang sebelumnya mungkin selalu ada saya, selalu koordinasi dengan saya, tiba-tiba harus saya tinggal dengan cukup waktu yang lama kayak gitu. Ya sudah, saya berangkat ke Bogor, perjalanan lewat darat. Kebetulan saya memilih untuk naik kereta api karena bisa saya ibaratnya kalau saya naik kereta api itu bisa saya sambil menikmati pemandangan kayak gitu. Kalau naik pesawat mungkin akan lebih cepat nyampainya, tetapi tidak ada sesuatu yang membuat saya itu merasa berpetualang kayak gitu. Akhirnya setelah saya sampai di Bogor, baru saya akhirnya tahu, oh ternyata ini ya Bogor ya. Selama ini mungkin saya hanya ngebaca ceritanya itu lewat buku ataupun lewat berita di TV bahwa Bogor terkenal dengan yang namanya kota hujan. Tapi ternyata ketika saya sudah nyampe di sini ya tidak hujan tiap hari gitu, enggak. Karena memang mungkin ini kan sudah masuk di musim penghujan. Jadi hampir semua kota di seluruh Indonesia itu pasti akan hujan kayak gitu. Kalau saya lihat sih malah curah hujannya lebih tinggi di Malang. Kemudian suasana alamnya pun juga masih lebih bagus di Malang. Lebih seger dan lebih dingin di Malang tentunya kayak gitu. Oke, ketika saya sudah datang di Bogor, tentunya saya langsung disambut ya sama ownernya. Kebetulan ownernya ini juga masih muda, namanya Lailatul Fitria. Dia selain mempunyai beberapa produk herbal, juga mempunyai yayasan bersama. Kebetulan yayasan bersamanya ini semacam kayak pesantren gitu guys, tapi pesantrennya itu yang mengelola santri yang sekiranya nantinya bisa diajari untuk berbisnis kayak gitu kurang lebih.
Namanya apa? Kalian coba cari aja informasinya di Google, yaitu ketik dengan yang namanya Orange Boarding School. Iya, Orange Boarding School Kak? Islamic Boarding School. Oke, Orange Islamic Boarding School ya. Oke, mungkin kalian bisa cari informasi sendiri nanti di situ. Yang jelas siapa aja nih yang saya kelola ataupun saya ngajarin selama saya ada di Bogor? Tentunya seluruh tim digital dari PT Tafsir Tarim Group ya, kayak gitu. Mulai dari siswa PKL itu sendiri dan ada karyawannya juga sih kayak gitu. Awal kali saya datang, saya ya tentunya saya pasti pengen berkenalan dulu ya sama tim yang ada di Bogor. Nggak mungkin tiba-tiba saya datang langsung mengajarkan materi, nanti mereka juga pasti akan kaget gitu kan, karena sebelumnya juga belum pernah tahu saya dan saya juga belum pernah tahu mereka. Mau udah mau kan saya harus beradaptasi dulu nih, saya harus tahu gimana timnya, saya harus tahu suasana kotanya juga seperti apa. Baru kalau misalnya feel-nya itu sudah nyatu, biasanya saya akan langsung melanjutkan apa yang memang menjadi tanggung jawab saya selama saya tinggal di Bogor ini. Seperti itu kira-kira guys, kayak gitu. Yang jelas apa saja yang harus saya ajarkan? Ya pastinya seperti yang teman-teman online semua tahu ya, bahwa aktivitas saya itu gak jauh-jauh dari digital marketing enthusiast kayak gitu. Bahkan kalau misal saya di Malang pun saya juga mengajar digital marketing juga, kemudian juga mengelola siswa dan mahasiswa PKL, kemudian saya juga mempunyai beberapa bisnis online. Saya juga sebagai penguji UKK di jurusan bisnis daring dan pemasaran online di salah satu sekolah juga. Kemudian terkadang saya juga menjadi guru tamu ataupun mengisi kelas pelatihan online buat teman-teman UMKM dan juga UKM kayak gitu. Itu aja sih, yang jelas kurang lebihnya kayak gitu juga apa yang saya kerjakan di Bogor kayak gitu. Oke, saya sendiri juga punya cerita unik. Oke, bisa dibilang ini seperti kesan dan pesan gitu ya selama saya tinggal di Bogor, karena memang ini sekali lagi ini kota baru bagi saya. Jadi kebetulan saya sendiri itu orangnya memang sebenarnya mudah untuk beradaptasi, akan tetapi ada hal yang sekiranya kadang itu saya juga tidak langsung bisa menyesuaikan. Misalnya nih, kalau di Malang biasanya saya kan cenderung itu dengan suasana dingin, tiba-tiba di Bogor ini kalau dibilang panas juga nggak terlalu panas, cuman di sini masih lebih dingin di Malang lah pokoknya kayak gitu intinya. Terus banyak penyesuaian yang harus saya sesuaikan juga, mulai dari cara saya misalnya ini ya mengatur ritme makan saya dan lain-lain sebagainya kayak gitu. Dan selama saya tinggal di Bogor ini, kemudian saya tinggal di salah satu perumahan namanya Dramaga Regency 2 ya, itu terletak di daerah Ciampea, tepatnya di Kabupaten Bogor. Kalau dari kampus IPB aslinya sih nggak terlalu jauh kayak gitu, seperti itu. Yang jelas kesannya selama saya tinggal di Bogor ya, pastinya untuk ke orang-orangnya dulu nih yang memang saya handle saat ini, mereka benar-benar ngebikin saya nyaman. Kemudian mereka juga antusias banget untuk mempelajari hal yang baru. Bahkan ketika saya sudah meng-create mereka untuk di beberapa divisi tim kayak gitu, dengan seperti itu nantinya akan lebih enak secara kerjasama antar tim maupun mengetahui bakat dan minatnya mereka itu di apa kayak gitu. Terus kemudian pesannya saya untuk mereka, yang jelas saya pengen mereka nantinya suatu saat jadi manusia yang bermanfaat dan berguna bagi yang lainnya. Ilmu yang sudah didapatkan silakan dipraktekkan boleh nantinya ya. Jadi jangan sampai sudah tahu ilmunya tapi nggak dipraktekkan, nanti yang rugi kalian sendiri. Karena yang namanya generasi zilenial tuh, kalian itu hidup di masa mulai dari kalian lahir sampai kalian besar itu teknologi itu sudah ada. Beda dulu ketika saya lahir yang namanya handphone apalagi smartphone itu udah ada. Jadi masih ingat bener, jadi HP zaman saya dulu tuh masih HP ini loh. HP kayak apa ya orang bilang poliponik sama monoponik gitu loh. Kayak gitu. Kalau sekarang kan nggak semuanya udah serba layar sentuh kayak gitu. Jadi segala informasi itu bisa kalian akses. Malah oleh karena itu inginnya sih nanti kalian bisa untuk bertumbuh dan berkembang lebih cepat kayak gitu. Manfaatkan teknologi dengan baik, apalagi digital marketing itu sampai beberapa tahun ke depan dia akan selalu up to date. Maka harapan saya kalian tidak hanya menggunakan smartphone-nya itu hanya untuk sebagai entertaining aja, tetapi sebagai media kalian nantinya bisa belajar ataupun bisa memperoleh informasi yang lainnya kayak gitu. Itu aja dari saya mungkin.
Jadi jangan lupa pastikan kalau kalian nantinya pengen tahu aktivitas saya berikutnya, langsung subscribe di channelnya Kelas Digital Marketing. Kemudian jangan lupa like, tinggalkan komen, dan kemudian share ke seluruh sosial media kalian. Oke, itu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Menurut saya Pak Oci sangat baik, membimbing, dan sabar saat mengajar dalam memberikan arahan pada siswa PKL. Kita orangnya cerdas, pintar, baik. Terima kasih Mbak Oci udah ngajarin banyak kamu. Menurut saya Mbak Oci orangnya itu super aktif dan sangat aktif. Beliau mengajarkan dengan santai tapi serius, dan yang dijelaskan itu cukup mudah dipahami dan dikerjakan. Menurut saya, Mbak Oci orangnya sabar banget ngadepin anak-anak PKL, dan cara penyampaian materinya pun lebih. Menurut saya Mbak Oci orangnya sangat baik, tegas, dan sabar. Terima kasih Mbak Oci. Mbak Oci itu mengajar dengan sangat baik dan wawasannya dalam bidang ilmu digital marketing cukup luas. Saya sangat mudah memahami pelajarannya, baik saya maupun teman-teman yang lain. Saya Mbak Oci itu baik, orangnya seru, dan dia masalah mengajar sangat mendetail dan Mbak Oci itu menurut saya orangnya baik, cerdas, dan tegas. Terima kasih Mbak Oci.